Oke, kali ini kita kembali lagi di channel kesayangan kita, Ghost Hunter. Kali ini gue kedatangan tamu baru nih. Dia akan menceritakan kisah-kisah mistis yang dia alami beberapa bulan ini di kosan barunya. Oke, kita langsung kenalan aja nih sama narasumbernya. Nama gue Depi. Gue mau cerita tentang pengalaman hidup yang benar-benar baru gue alami sekarang. Bulan ini gue pindah kontrakan, dan mungkin emang pindahnya itu karena gue terlalu cepat ya. Tanpa pikiran panjang, gue tuh dapet tuh kontrakan itu karena gue mau pisah sama temen gue kan. Iya. Dan pada akhirnya gue langsung nerima tuh kosan yang teman gue cariin. Jadi di sini Kak Devi ini pindah tuh secara mendadak ya? Iya, terpaksa kan, karena udah bingung nih, karena di Jakarta kan udah nggak tahu tuh mau pindah di mana kan. Sedangkan waktu udah Mepet. mepet nih ya. Iya. Nah, Setelah cerita itu dari bulan apa itu kira-kira? baru awal bulan ini sih Kak. Oh, bulan September ya? Iya, Oke, coba dari awal tuh, dari apa sih yang bikin nggak serak lah, apalah itu di kosannya itu? awal pindah sih emang sebenarnya suka sama tempatnya karena adem kan, karena kontrakan yang kemarin tuh panas banget gitu. Iya. Nah pas dilihat lagi, kok kontrakannya kayak berbeda gitu, sama dari lurus panjangnya tuh dia nggak sama gitu. Nah pada akhirnya aku sih biasa aja kan. Waktu itu pindahan aku dibantuin tuh sama temen aku, dan temennya aku tuh bawa temennya lagi buat bantuin gue kan. Seneng dong akhirnya banyak yang bantu ya kan. Akhirnya singkat cerita beberapa hari dia baru bilang tuh, karena di situ tuh ada penghuni gitu. Gue sih nggak percaya, karena masa di zaman sekarang ada yang kayak gitu, ya gak sih? Iya. Ya kan? Tapi itu yang dimaksud penghuni itu maksudnya gimana ya? Apa di kontrakan itu kan pasti kan berpetak-petak gitu ya? Iya. Apa penghuni situ apa gimana? Maksudnya itu gimana tuh, temennya tuh ceritanya kayak gimana tuh? Katanya dia pas waktu bantu-bantu, dia bilang di pojokan itu ada sosok anak kecil katanya, yang di pojokan gitu. Ya gue kan biasa aja kan, karena gue masa sih di zaman sekarang masih ada yang kayak gitu. Gue nggak percaya tuh. Nah tapi tanpa disadari gue ngerasain sendiri gitu kan. Tapi anak kecilnya itu apakah penghuni lain apa gimana? Dulu gue pikir emang mungkin anak-anak daerah situ kan, yang kontrakan di situ bukan gue doang kan yang unik kan. Gue pikir mungkin anak tetangga atau anak ibu kontrakannya gitu. Nah lambat laun gue ngerasain tuh beberapa hari ke depannya. Di situ gue baru menyadari, pas gue lagi sendiri hening, gue lagi main handphone, tiba-tiba apa ya, pelan itu nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak nyentuh sama sekali, tiba-tiba jatuh gitu aja gitu. Aneh gitu kan. Jatuhnya tuh kenceng itu apa? Ya jatuh dari berdiri tiba-tiba langsung jatuh gitu aja. Entah kenapa itu, apa perasaan gue apa gimana. Nah pas saat itu gue langsung nanya ke teman gue, ternyata di situ tuh emang ada penghuninya katanya, anak kecil gitu. Nah pada saat itu udah. Oh, jadi dari pas temennya cerita itu sebelumnya tuh nggak ada masalah apa-apa ya? Iya, nggak ada masalah apa-apa. Pas temen kamu cerita itu mulai ada hal-hal aneh gitu ya di kontrakan tuh, yang tadi apa, jatuh itu ya? Iya. Tapi setelah itu apakah ada lagi? Ada itu. Nah untuk malam keduanya ngerasain lagi tuh hal yang aneh, Iya. kayak suara-suara yang gak jelas, tapi emang posisinya emang udah malam dan mungkin kan udah pada tidur kan, gak mungkin ada suara-suara yang aneh gitu. Iya. Udah malam kayak gitu, sedangkan di kontrakan gue juga yang sekarang ini bener-bener sepi gitu. Aneh sih, tapi itu yang gue rasain. Udah gue percaya aja, masa iya ada hal-hal yang kayak gitu kan. Iya. Nah beberapa hari lagi gue ngerasain tuh, tiap hari ke hari kok rasanya ada yang beda gitu kan. Ada Makanya yang ganggu gitu ya? iya, ada yang ganggu. Udah gitu gue rasain lagi tuh, tiba-tiba apa bener, apa iya kata dia sih, gue harus bilang dalam hati gitu. Iya. Katanya dia itu mau kenalan katanya sama gue guys.
gitu Kak. Jadi, Gue ketawa kan. itu anak kecil yang Iya. ketemu sama teman itu ya. Iya katanya mau kenalan kayak gitu. Pengen jadi temen karena gue emang posisi sekarang udah nggak punya temen kan gitu, udah pada menjauh semua gitu. Cuman kalau dalam tanda kutip makhluk itu pengen kenalan ya, kita juga sebagai manusia malah ngeri ya dengan cara yang begitu ya. Apalagi emang posisinya gue belum lihat gitu kan wujud aslinya. Oh berarti cuman gangguan-gangguan nggak kelihatan tapi nggak pernah lihat wujud Belum, aslinya. iya belum. Oke, kalau yang lainnya tuh selain itu apa? Nah yang keduanya udah tuh pas tinggal di situ gue tuh malah belum gue ngajiin juga sih gitu sampai sekarang. Gue malah langsung terselang datang bulan gitu, biasalah cewek Pak gitu. Nah udah gitu udah tuh setelah gue dari kamar mandi tiba-tiba rak sepatu yang gue rakit tiba-tiba dia tumbrukin, entah dia itu nunjukin marah atau enggak ke gue juga nggak ngerti gitu kan. Itu rak sepatu posisinya di dalam apa di luar? Di dalam, di paling dalam. ujung ya, mungkin itu tempat dia kali ya kan, gue nggak tahu gitu. Pintunya nutup dong posisinya? Iya nutup. Pintunya nutup, di dalam berarti nggak ada angin ya? Nggak ada angin, orang cuman gue doang di situ. Gimana kalau bukan gue, itu bener-bener pas kejadian itu gue lihat banget itu rak sepatu itu bener-bener dijatohinnya, itu bener-bener bukan dilihat gitu ya? Bukan, itu bener-bener dia jatuhin, entah itu kayaknya dia marah atau gimana kali ya, tempat posisi dia. Iya, nah kayak gitu, kayak posisinya dia tuh nunjukin kalau dia tuh lagi marah gitu sama gue. Nah posisinya, nah gue dari situ baru gue kayak sadar, kayak beneran, wah ini tuh beneran nyata gitu, ternyata ada makhluk-makhluk yang kayak gini gitu kan. Ya udah. Tapi gini ya, pengalaman gue sih pernah nih ya, teman-teman juga nih. Jadi gue juga pernah ngalamin hal begitu di kosan baru gue. Cuman itu gue ngalamin tuh yang pertama ya. Ini kan gue pindah ke kosan baru nih. Nah udah gitu gue nggak pernah ngerasa kosan itu ada sesuatu hal yang lain, karena posisi kosannya tuh menurut gue enak banget, adem lah ya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua itu murah. Mungkin kalau di daerah Jakarta kosannya itu mungkin sekitar 1 jutaan atau 1.300.000 ya. Paling murah ya 800-an lah Pak. Nah cuman gue waktu itu dapat kosan seharga 250.000. Itu udah 3 petak. Murah banget. Ruangannya luas banget. Pokoknya 250 itu menurut gue tuh terlalu murah ya. Tapi gue nggak mikir ke yang lain. Mungkin gue mikirnya tuh ya udahlah, ini mungkin posisi kosannya tuh di pojokan, makanya tuh yang bikin murah. Nah cuman gue di situ tuh ya, setiap malam dimimpiin kalau di belakang kosan gue itu kuburan. Itu kuburan gede, bukan kuburan keluarga yang satu rumah itu, bukan. Jadi kuburan besar, di situ ada pohon bambu di pojok sebelah sana, dan di belakang kosan gue tuh kayak ada pohon pohonnya sih nggak gede, pohon kecil, cuman tuh kayak ngejejer gitu kan. Nah, dalam mimpi gue tuh selalu melihat ditampakkan yang seperti itu. Nah yang kedua, gue juga sering banget tuh kayak malam-malam tuh ada orang-orang ketawa gitu kan, cewek nih. Nah Kak Devi juga ngerasain nggak kayak gitu? Ngerasain sih, ini sepi tapi ada yang ketawa nggak? Iya. Terus saya dulu ada yang ketawa nih ya, cuman ya mungkin gue ngerasa mungkin itu ya orang-orang pabrik mungkin kerja pulang malam lah ya, kan ada sip-sip 2 gitu kan. Jadi gue nggak ngerasa apa-apa. Nah gue kaget itu ketika gue di 3 bulan mau pindah dari kosan itu. Gue iseng ke belakang, ternyata beneran di belakang itu percis banget dalam mimpi gue itu kuburannya, pohon bambunya, padahal gue belum pernah ke belakang. Jadi mimpi yang di dalam mimpi gue itu ternyata nyata gitu. Pas kita lihat ke belakang gitu ya. Nah makanya gue sedikit flashback ke kisah gue, apakah di belakangnya kosannya Kak Devi ini ada kuburan atau gimana gitu. Khawatir ada gitu. Sampai saat ini nggak ada sih Kak, cuman mungkin keadaannya itu dia kayak pengap gitu ya. Pengap, lembab gitu ya. Iya, karena nggak ada udara juga gitu yang masuk. Jadi ya udah, mau nggak mau kan
karena udah di kontrakan lama juga, gue udah harus pindah gitu. Jadi mau nggak mau gue harus bisa nerima gitu di situ. Itu kosannya satu lantai apa dua lantai ya? Satu lantai. Satu lantai ya. 4 pintu. Tapi setelah itu ada lagi nggak itu cerita lagi tuh? Ada, dia itu kadang 2 hari sekali yang bikin gue nggak ngerti tuh. Ada aja suara yang aneh, entah itu kayak ketukan palu Itu kan atau apa, iya. Tapi pas dilihat emang nggak ada, masa tengah malam orang ngetukin palu, kan nggak mungkin gitu. Tapi pernah nanya nggak di sini tuh ada cerita apa belum berani nanya? Udah kemarin sih sempat nanya sama ibu kontrakannya, ternyata bangunan ini itu pas dibangun sekitar 2015. Waktu itu dia konveksi kayak PT kayak gitu sebelum di home industry mungkin iya, ya. sebelum jadi kontrakan kayak gitu kan. Dan pada akhirnya mungkin karena sepi kan, akhirnya PT itu ditutup dan jadilah kontrakan kayak gitu. Karena waktu itu nggak nanya jelas banget sih waktu itu, karena ibunya juga kedatangan tamu, jadi langsung singkat cerita selesai. Tapi Kak Devi nih, itu kan tadi awal bilang katanya dia mau kenalan ya. Kalau tiba-tiba dia nampakin wujud gimana? Kayaknya gak bakal berani langsung pingsan deh. Dia akan sanggup berarti ya. Iya, soalnya emang kayak perasaan juga ada gitu, apalagi pas temen udah bilang di situ ada anak kecil, udah langsung ngebayangin aja wujud anak kecil tuh, udah ngebayangin kayak gitu, udah ngeri banget.